Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niken Pramudita dari kelas BKPI 4B dengan NIM 2110 207035. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mahasiswa BKPI mempelajari tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Dengan mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan, kita dapat mengetahui bagaimana proses-proses berjalannya suatu administrasi pendidikan yang sebenarnya harus dilakukan sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari tentang materi administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama, ada pengertian administrasi pendidikan, yaitu usaha pengendalian rangkaian kegiatan pendidikan yang terarah untuk mencapai tujuan kependidikan oleh kelompok kerjasama dalam usaha kependidikan. Tujuan dari administrasi pendidikan yaitu tujuan untuk perkembangan dari peserta didik agar lebih baik, sistem terkoordinasi dalam semua usaha yang dilakukan, adanya penggunaan waktu, alat, tenaga secara efektif dan efisien, partisipasi yang luas dalam menentukan program-program yang akan dilakukan, memindahkan kekuasaan dan jabatan suatu tanggung jawab masing-masing. Adapun ruang lingkup administrasi pendidikan terdiri dari administrasi tata laksana sekolah, administrasi personel guru dan pegawai sekolah, administrasi peserta didik, ada supervisi pengajaran, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, ada fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Ada 1. Planning atau perencanaan. Administrasi dan manajemen membutuhkan selalu diawali dengan fungsi perencanaan atau planning. Terus dalam tahap perencanaan ini administrator berkegiatan untuk merumuskan, memilih, dan menetapkan apa saja aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan memungkinkan yang akan digunakan di masa datang untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Organizing atau pengorganisasian merupakan kegiatan di mana aktivitasnya berisi tentang menyusun dan membentuk hubungan kerja antara pribadi ataupun kelompok sehingga terwujud kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Keempat, directing atau pengarahan. Suharsini Arikunto memberikan definisi pengarahan sebagai penjelasan, petunjuk, dan pertimbangan dan bimbingan terhadap pra-petugas secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Kelima, ada coordinating atau pengkoordinasian. Sistem koordinasi pada umumnya tidak efektif karena muncul sistem birokrasi dan krisis ini akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Kedelapan, ada controlling atau pengawasan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan agar organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan individual, dan agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dengan pelaksanaan. Yang ketiga, ada administrasi peserta didik. Yaitu proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah
dari mulai perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Tujuan administrasi peserta didik yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kemampuan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Terus yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Ruang lingkup administrasi peserta didik ada analisis terdiri dari beberapa, yaitu kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik atau pembagian kelas, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan kelulusan dan alumni. Yang keempat, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu adalah proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif dan efisien. Tujuannya memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan, mengembangkan sistem kerja. Ruang lingkupnya yaitu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, promosi dan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan, kompensasi dan penghargaan tenaga. Yang terakhir, ada administrasi kurikulum, yaitu merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuannya menunjang terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Penulisan artikel selanjutnya, ruang lingkup administrasi kurikulum, yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaiannya pada jenis dan tingkat sekolah apapun. Yang menjadi tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.